Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis ini, melanjutkan pembahasan kita mengenai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengeratkan kembali sholat yang telah kita laksanakan sejauh ini. Dan momen spesial di bulan Ramadan, maka momen yang pas untuk jadikan diri kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat kita. Dan tentunya langkah pertama, langkah awal untuk kita bisa meraih itu adalah dengan memahami makna dari setiap gerakan dan bacaan di dalam sholat kita. Seperti kemarin kita telah memulai dengan gerakan berdiri, kemudian masuk pada takbiratul ihram, yang dimana gerakan pertama dalam sholat adalah berdiri, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga menghadapkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala di dunia, sebagaimana nanti kita juga akan menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala dalam keadaan berdiri di hari kiamat nanti. Yang lebih tepatnya semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dan tidak ada satupun orang yang bisa bergerak, ya, semuanya berdiri dan terdiam menunggu penantian hari hisab, di mana dihisabnya seluruh amalan manusia saat itu. Kemudian berdiri juga mengandung makna untuk memupuk harapan kita, kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, yang dimana semoga kita dimudahkan ketika menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti. Hal itu dikarenakan kita mudah tenang, khusyuk ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia di dalam salat kita. Maka dengan itu kita berharap kepada Allah, ya, agar dimudahkan nantinya ketika menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala di hari akhir, ya. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas takbiratul ihram, bahwasanya takbir yang dimaksud adalah kalimat Allahu Akbar. Kemudian ihram berarti masuknya ke wilayah yang larangan, yang dimana berarti sudah tidak boleh lagi untuk melakukan gerakan-gerakan bacaan, ucapan-ucapan selain dari ucapan dan gerakan dalam sholat. Nah, kapan dibolehkannya lagi? Ketika sudah salam, itu penghalalannya. Kemudian kita juga sudah mengerti dari pertemuan yang lalu dengan makna takbir, yang dimana makna takbir di sini adalah mengandung kali pemuliaan dan pengagungan. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita sebenarnya sedang mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita juga menetapkan semua kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mensucikannya dari segala kekurangan dan cacat. Jadi kalimat takbir bukan hanya mengatakan Allahu Akbar, tapi ada kandungan yang lebih besar, yang lebih mulia daripada itu, yang lebih berharga yang harus kita ketahui. Saat itulah kita sedang memuliakan Allah, kita sedang mengagungkan Allah. Saat itu pula kita sedang menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, baik nama-namanya dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Sekaligus kita meyakini bahwasanya hanya Allah Tabaraka wa taala yang berhak diagungkan. Karena Allah Maha besar, besar dari segalanya. Nah, maka kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ya. Dengan ini seseorang itu akan terpikirkan fokus kepada Allah Tabaraka wa taala, kepada gerakan dan bacaan salatnya. Ketika seorang sudah berpikir ya atau pikirannya terbang kemana-mana, ya, memikirkan hal lain di luar salat, maka saat itulah dia sedang memuliakan, ya, lebih memuliakan perkara itu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih perhatian kepada perkara itu dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah kita momen untuk ya bercermin. Di manakah kita? Ya. Apakah kita termasuk orang yang memuliakan perkara dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat? Ataukah kita justru orang yang benar-benar tulus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita? Ya. Kemudian ada renungan. Ya. Kemarin kita sudah bahas ini. Dengan merenungkan keagungan Allah Tabaraka wa taala, seorang hamba akan lebih tunduk di hadapannya. Jadi kalau kita lebih merenungkan, ya Allah ini Maha besar, ya, Maha mulia, Maha agung. Ya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, besarnya Allah Tabaraka zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita sebagai seorang hamba akan lebih tunduk di hadapannya. Sebagaimana seorang manusia kepada manusia yang lainnya, ketika dia tahu jabatannya dia lebih rendah daripada orang lain, maka dia akan sungkem. Dia akan lebih tunduk. Itu sesama manusia, terjadi seperti itu. Ya. Bentuk apa? Bentuk pemuliaan kepada manusia yang lainnya. Kenapa sama Allah tidak? Kenapa sama yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita segala kenikmatan ini, kenapa kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita masih saja memikirkan hal-hal di luar sholat ketika kita sedang melaksanakan sholat? Ya. Maka andaikan orang yang sholat mengetahui kepada siapa dia bermunajat, tentu dia tidak akan menoleh. Baik menoleh secara pikirannya, memikirkan hal lain, ataupun menoleh secara fisik, matanya kemana-mana, pandangannya pun tidak terfokuskan ke tempat sujudnya. Kemudian yang berikutnya mengenai kesalahan dalam takbir, yaitu redaksi yang digunakan, bacaan dalam kalimat takbir yang keliru sudah kita sampaikan juga. Ya, maka hati-hatilah ketika kita membaca zikir, membaca kalimat-kalimat baik, kalimat thayyibah, ya, entah itu Al-Quran, ayat Al-Quran, ataupun
zikir-zikir yang terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perlu diperhatikan di mana letak panjang dan pendeknya. Salah baca, salah tempat, maka bisa mengubah arti. Dan semua yang dicontohkan ini adalah semuanya bentuk ya, yang dilarang di dalam Islam. Ya. Maka yang perlu kita benar-benar perhatikan ketika kita baca kalimat takbir, terutama ketika kita terlena dalam bacaan itu. Terkadang kita lebih mendahulukan irama, lebih mendahulukan iramanya ya, iramanya pengennya yang bagus, pokoknya yang yang ngeliuk-ngeliuk gitu. Ya, yang menarik perhatian orang. Tapi tanpa disadari ternyata dia melakukan kesalahan pada lafaz tersebut, kalimat takbir. Dan itu sering terjadi ketika mengumandangkan azan terutama. Ya. Itu sering terjadi kekeliruan. Maka perlu diperhatikan ketika seorang mengumandangkan azan. Perhatikan di mana letak panjang dan pendek kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka perhatikan dengan, belum buka ya, ini baru saya contoh aja. Jadi langsung buka minum langsung. Udah buka itu. Jadi ya. Tuh, bocoran. Maaf, balik dulu. Yang berikutnya adalah ya, takbir ketika sholat, mulai sholat takbiratul ihram itu dibaca ya dengan lisan, baik itu imam, makmum, sholat sendiri. Ya, karena jangan gara-gara jadi makmum kemudian kan udah dibaca sama imam, jadi udah nggak usah ngomong takbir. Salah, keliru. Ya, dibaca, tapi nggak keras, jangan keras. Ya. Pelan-pelan saja, sekedengaran kita saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan. Ya, tapi diucapkan, bukan di dalam hati. Ya, itu bukan sholat nanti jadinya. Ya, bacaan dibaca dalam hati itu tidak jadi sholat. Itu masih bisa jadi tidak sah sholatnya. Kemudian yang berikutnya masih berkenaan dengan takbiratul ihram, yaitu dilakukan posisi berdiri. Nah ini dia, untuk sholat wajib ya, posisinya berdiri. Supaya takbiratul ihramnya sah, Anda masuk pada kondisi sholat, maka takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri tegak bagi pada sholat wajib. Jadi tegak posisinya, baru takbir Allahu Akbar. Kalau tidak dalam posisi berdiri, maka terancam tidak sah sholatnya, bahaya. Ya. Ini biasa terjadi ketika kapan? Ayo. Ketika seseorang kenapa? Nggak bisa itu udzur, Pak. Kita nggak bicara udzur ini. Kalau udzur ya diperbolehkan. Orang nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya tidur berbaring. Nah itu nggak apa-apa. Karena ada udzur, dia di rumah sakit sedang dirawat, nggak bisa berdiri tegak, duduk aja nggak bisa, ya terlentang sholatnya. Tapi ini dia mampu. Hanya saja sering terjadi kesalahan. Takbiratul ihramnya posisinya tidak berdiri tegak, tapi sudah mulai gini miring. Nah, kira-kira kapan ini terjadi? Gempal? bukan pas lagi gempa, bukan. Ketika
Masbuk, bukan masbuk ya. Bukan namanya mas terus buk, bukan masbuk. Maksudnya orang yang terlambat datang salatnya. Posisi imam sudah ruku, ya lihat dari jauh, sudah ruku, buru-buru, tergesa-gesa masuk sampai sendal itu kelempar gitu, udah kayak ya sendal kanan ke kanan, ke kiri ke kanan, ini udah saking tergesa-gesahnya. Padahal kan kalau datengin sholat apa? Sakinah, alaikum sakinah, tenang. Tapi ini tergesa-gesa karena ngelihat imam, lagi ruku, saya mau dapat rukunya imam. Memang benar supaya dapat 1 rakaat, itu benar. Kata Nabi SAW kan begitu ya. Ketika seorang man adraka ruku wa raki'un, ketika dia mendapati rukunya bersama imam, sebelum imamnya tegak, ya sebelum imamnya bangkit dari ruku, faqad adraka rakaah, maka saat itulah dia mendapatkan 1 rakaat dari salatnya bersama imam. Betul, tapi ingat jangan tergesa-gesa. Nah, inilah momen di mana kekeliruan terjadi. Tergesa-gesa masuk, sudah datang masuk ke shaf, khawatir imamnya keburu berdiri, tak iktidal, keburu bangkit dari rukuknya. Akhirnya Allahu Akbar, posisinya sudah Allahu Akbar, sudah cenderung condong ke ruku. Ini dia takbiratul ihram yang keliru. Sudah mulai ruku, gini, siap Allahu Akbar supaya ngejar rukunya imam. Nah, ini yang keliru. Ya. Yang tepat, yang benar adalah berdiri tegak dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru dia ruku. Itulah yang tepat. Kenapa kalau dia condong ke ruku baru takbir, maka ini terancam tidak sah takbiratul ihram, maka tidak sahlah sholatnya. Bahaya. Ini perlu kita perhatikan. Makanya kenapa Nabi SAW tenang kalau perhatikan sholat, tenang aja. Meskipun imam sudah ruku, ya sudah, berarti qadarullah saya memang terlambat, ya sudah, berarti kemungkinan gak dapat. Ya. Kan tinggal ditambal lagi 1 rakaat lagi, itu tidak masalah. Jadi pelajaran bagi kita. Ya, untuk lebih awal datangnya mungkin, untuk lebih mempersiapkan diri ketika sholat berjamaah. Ya. Dan kemudian takbirnya ketika seorang masbuk, apakah takbirnya 2 kali? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi untuk ruku, atau cukup 1 kali aja? Allahu Akbar, kemudian langsung ruku. Kira-kira yang mana, Pak? Yang biasa dilakukan apa biasanya? 1 kali. Ada yang 2? 2 kali. Wah, ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Masya Allah. Iya. Dan itu benar, Pak. Emang ada silang pendapat. Dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Alhamdulillah. Ya. Mau sekali silahkan, tapi tegak. Allahu Akbar, kemudian ruku. 2 kali berarti Allahu Akbar, kemudian langsung takbir lagi Allahu Akbar. Tidak masalah. Baik. Wallahu alam, tapi kedua-duanya diperbolehkan. Kemudian kita akan langsung masuk ke berikutnya, ke gerakan yang berikutnya, yaitu yang dinanti-nanti, mengangkat kedua tangan. Sudah berdiri nih, siap-siap mau takbiratul ihram. Ada sunnah yang gak boleh luput ini, mengangkat kedua tangannya. Ini dia. Apa sih makna dari mengangkat kedua tangan supaya kita lebih khusyuk di dalam sholat, sehingga melahirkan ketenangan kita dalam melaksanakan ibadah itu?
Mengangkat kedua tangan memiliki makna, di antaranya adalah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah ketika kita mengangkat kedua tangan kita dalam sholat, kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika kita mengangkat kedua tangan kita dalam sholat, kita sedang melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW ketika sholat melakukan itu. Maka ingatlah ketika kita mengangkat kedua tangan kita dalam sholat, maka kita sedang meniru role model kita, manusia yang paling mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memang diajarkan untuk itu, untuk meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian melihat aku salat. Para sahabat melihat Nabi SAW salat, tata caranya seperti apa. Lalu diriwayatkanlah dari para sahabat ke murid-muridnya, tersebar terus sampai turun temurun hingga kita saat ini. Maka kita tinggal meniru saja, tidak perlu buat yang aneh-aneh. Cukup kita tiru. Kemudian yang berikutnya, sebagai bentuk kepasrahan diri kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengangkat kedua tangan kita. Pasrah kita. Sama kayak kita lagi perang gitu kan. Kita kalau menyerah, kita pasrahkan diri kita kepada musuh kita, gimana? Ampun. Isyarat kita ini udah pasrah. Pasrah siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai isyarat melepaskan urusan dunia dan siap untuk menghadap dalam sholatnya. Ketika mengangkat kedua tangan kita, maka kita ini isyarat sebenarnya. Kalau kita boleh ngomong, kita akan bilang, saya sedang melepaskan semua urusan dunia, saya akan siap untuk melaksanakan sholat. Fokus, konsentrasi ke dalam bacaan dan gerakan sholat. Udah, masalah dunia nanti dulu. Cuma 5 menit sampai 10 menit lah paling sholat wajib itu. Tidak terlalu lama. Insya Allah bisa. Insya Allah kita mampu. Ini yang penting, tanamkan optimisme dalam hati kita. Kalau kita mampu meraih ini semua. Kita mampu meraih khusyuk dalam sholat supaya mendapatkan ketenangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagian ulama juga ada yang memberikan makna yang lain daripada ini. Ini diantaranya ya. Ada yang sampai tidak bisa melogikannya. Sebagian ulama mengatakan ini nggak bisa dilogika. Ya ini bentuk kita taat kepada Rasulullah. Rasulullah demikian, sudah ikuti, bentuk ketaatan. Ya. Ada juga yang mengatakan itu merupakan isyarat memperlihatkan kepada orang yang tidak bisa mendengar imam sholat. Ketika melihat isyarat itu, sudah mulai salatnya. Ketika dia nggak bisa dengar imam, misalkan dari kejauhan, mungkin dia bisa melihat isyarat, sudah mulai salatnya. Oke. Ya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi banyak sekali makna yang terkandung dalam mengangkat kedua tangan saja, luar biasa. Kemudian posisi tangan kita ketika kita mengangkat kedua tangan kita segimana? Nah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan lalu-lalu. Apakah segini? Iya, angkat tangan, nyerah. Kan begini ya, nggak begitu juga. Ataukah gini? Bagaimana? Sesuai dengan gambarnya ya, kalau terlihat ya. Yaitu posisinya antara sampai bahu
atau sejajar ya, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Oke? Dua tempatnya. Sejajar dengan ujung jari, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya, jadi Nabi SAW dalam hadis disebutkan, ya, rafa'a yadayhi hatta takuna hathfa mankibaihi. Beliau ketika mengangkat kedua tangan dalam sholat sampai sebatas bahu, sejajar dengan bahu. Dalam riwayat yang lain sampai telinga. Inilah dua letak, ya, ketika mengangkat kedua tangan, batasannya yaitu dari ujung jari ini. Dan bukan menyentuh telinga, ya Bapak Ibu ya sekalian. Bukan dianjurkan menyentuh telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyentuh telinga. Bukan. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya menyentuh telinga. Menyentuh telinga tidak ada. Ya, ini bentuk was-was dari syaitan, bisikan syaitan. Oh, kan harusnya kan sejajar dengan telinga. Biar sejajar itu gimana? Oh, menyentuh. Sejajar nih. Ini udah sejajar. Sehingga terus-terusan. Terus-terusan begitu. Ini was-was syaitan. Ini bentuk dari bisikan syaitan yang sudah merusak pikiran orang yang mau sholat. Cukup sejajar saja, ya sudah sejajar. Perhatikan aja sejajar, ya sudah. Telapak tangan ke arah ke kiblat. Sudah selesai. Angkat. Sekiranya saja, nggak perlu pakai penggaris juga. Sejajar. Nggak perlu. Mas tolong liatin udah sejajar. Nggak perlu. Sekiranya saja. Kalau gini kan tentunya tidak sejajar. Ini sejajar dada ini kalau gini. Ini dada. Pundak, bahu. Baik. Seperti itu ya. Maka dengan itu kita akan lebih meresapi, ya, lebih jiwa kita akan berada dalam sholat karena kita memikirkan, Rasulullah tuh begini, Masya Allah, saya sedang meniru Rasulullah ini sholatnya, akan lebih berkesan, lebih membekas di hati. Ya. Lalu kapan sih kita itu mengangkat kedua tangan kita? Kapan angkat kedua tangannya? Ketika takbiratul ihram, ya, bukan takbiratul intiqal, takbiratul ihram. Kita masih bahas takbiratul ihram. Kapan kita mengangkat kedua tangan kita ketika takbiratul ihram? Yang biasanya gimana, Pak? Bersamaan. Yang pertama sudah dapat, Masya Allah, yaitu membaca takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Bareng. Ya. Dan itu ada riwayatnya memang. Ya. Rafa'a yadayhi hina yukabbir. Nabi SAW mengangkat dua tangannya bersamaan dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Ada lagi? Ya. Ada lagi enggak? Yang kedua itu mengangkat tangan dulu baru takbir. Ya. Mengangkat tangan dulu kemudian takbir. Sebagaimana caranya? Berarti ngangkat tangan dulu. Sejajar, sudah sejajar baru takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Seperti itu. Beda ya. Kalau tadi bersamaan Allahu Akbar. Kalau tangan dulu Allahu Akbar. Tangan dulu Allahu Akbar. Ada lagi? Yang ketiga. Ada 3. Ada. Yang ketiga takbir dulu, kemudian baru mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar.
Ini yang ketiga. Jadi ada 3 posisi di sini ya. Bersamaan dengan takbir mengangkat kedua tangannya. Kedua adalah mengangkat tangan dulu baru takbir. Kemudian yang ketiga adalah takbir dulu baru setelahnya mengangkat kedua tangannya. Wah, berarti kalau saya praktekkan itu gimana ya? Pilih dulu. Maka ini Masya Allah ya, para muslim itu cerdas karena berpikir dulu sebelum berbuat. Oke, saya mau sholat maghrib bentar lagi, saya pakai yang bersamaan aja dulu, takbiratul ihramnya. Allah. Sholat isya, wah sholat isya saya pakai angkat tangan dulu, baru saya takbir. Sudah dipikirkan dulu, sudah direncanakan dulu. Itu orang muslim begitu. Jadi untuk ibadah itu dipersiapkan dulu dengan baik. Nanti taraweh, taraweh ada berapa? 14 rakaat. Berapa Mas rakaat taraweh? Mas yang di belakang? Hah? 10? Oh 11, Masya Allah. Baru hebat sekali. 11 rakaat. Nah 11 rakaat takbiratul ihram. Biasanya di sini 22 atau 44 Pak? Baruan 22. Baik, 2 rakaat. Saya 2 rakaat pertama atau 4 rakaat pertama saya pakai yang bersamaan. Nanti 4 rakaat terakhir saya pakai yang takbir dulu, baru ngangkat kedua tangan. Itu dipikirkan. Habis waktunya. Masya Allah. Untuk ibadah sholat itu benar-benar kita perhatikan. Ya. Baik. Dan ketika mau bersedekap, sudah takbir, pembahasan terakhir kita penutup, tidak langsung sedekap. Allahu Akbar sedekap. Bukan Allahu Akbar. Ya. Nabi SAW tidak memutar-mutarkan telapak tangannya. Allahu Akbar. Tidak. Tapi langsung bersedekap, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Itulah yang saya sampaikan dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah tersampaikan sejauh ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.